alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi lagi untuk kegiatan P3TV. Mungkin teman-teman di sini pada belum tahu P3TV itu apa. P3TV itu programnya kementerian. Dia untuk penguatan program penguatan perguruan tinggi seperti itu kaitannya karena kita vokasi. Jadi vokasi harapannya adalah ada sinkronisasi atau ada kolaborasi antara industri dengan akademisi seperti itu sehingga nanti apa yang kalian pelajari benar-benar bisa applicated atau bisa terimplementasi atau bisa digunakan di industri. Selain itu juga kita butuh tahu nih bahwa sekarang ini perkembangan industri sudah seperti apa. Apakah yang kita pelajari di sini sudah sesuai atau tidak. Sehingga menurut saya kalian sangat beruntung sekali di sini karena kakak-kakak tingkat kalian mungkin tidak dapat kesempatan ini. Hanya mungkin kuliah umum secara 2 jam, seperti itu 3 jam bersama industri ya yang mungkin hanya sedikit saja yang didapatkan. Tetapi ini kita memang include-kan di perkuliahan untuk apa? Supaya kalian benar-benar bisa aplikatif. Sesuai dengan yang politeknik, tagline-nya adalah kita memang banyak praktikumnya, 70% seperti itu. Harapan kami nanti adik-adik semua di sini benar-benar bisa memanfaatkan. Silakan kalau ada yang masih bingung ditanyakan. Kalian nggak perlu berkecil hati seperti yang saya sampaikan. Saya ada di ujung timur gitu kan. Bukan berarti seperti itu kita nggak boleh pesimis. Kita bisa lihat Pak Zain yang mungkin sudah dijelaskan beliau dari Kencong bisa mendunia gitu ya. Harapan saya juga nanti teman-teman dari Politeknik Negeri Jember banyak nanti bermunculan bibit-bibit unggul, nanti saya nggak usah bingung lagi cari teman-teman saya yang lain, saya cari alumni saya sendiri. Seperti itu. Akan ada pasti program-program seperti ini, nantinya saya ingin nanti salah satu dari kalian atau salah banyak dari kalian yang mengisi kegiatan ini. Kita pasti akan sangat bangga sekali. Bu, berarti kita lebih pintar dari Bapak Ibu dosen, nggak apa-apa. Tugas kita memang memintarkan kalian. Kalian lebih pintar dari kita ya, alhamdulillah sekali. Berarti kan apa yang kita jelaskan bisa diimplementasikan dengan baik. Mungkin itu Bu Betty, sedikit ujangannya biar teman-teman makin semangat, silakan benar-benar dimanfaatkan, sampaikan ke Bapak Ibu, apa sih katanya Politeknik Sabtu ke Sabtu kok masih sekolah gitu ya, masih kuliah gitu, sampaikan bahwa ini memang satu kegiatan yang sangat-sangat benar-benar bermanfaat, karena memang apa ya, kita melihat juga kondisi sekarang pandemi, sehingga kalian juga tidak bisa ke kampus, harus secara online, seperti itu. Jadi nanti monggo disampaikan ke Bapak Ibu, yang mana sih buka prodinya, nggak apa-apa. Bu Mei kan selalu bilang, saya selalu welcome kalau kalian mau WA dan seterusnya sampaikan. Bu, Bapak Ibu saya ingin tahu saya tuh benar-benar kuliah atau enggak. Boleh silahkan disampaikan. Ya, bahwa kegiatan kita memang benar adanya dilaksanakan di weekend. Biasanya kalau ada kuliah gini ada yang muncul nih, adiknya muncul, terus nanti ada orang tuanya muncul gitu kan. Ada yang sambil disuapin juga gitu, karena belum sarapan tadi pagi, it's okay, nggak jadi masalah menurut saya. Selama kalian bisa mengikutinya dengan baik. Itu malah akan menjadi jok-jok yang bikin kita melek gitu ya, nggak ngantuk sampai dengan siang nanti. Gitu Pak Zain, terima kasih Bu Betty, Pak Denny, dan Pak Muni yang udah mengorganisir kegiatan ini. Monggo Bu Betty. Terima kasih Bu Maya. Mungkin nanti saya izin dulu nggak Bu, karena jam 9.30 ada kegiatan lain. Siap. Terima kasih Bu Maya. Sudah menyempatkan untuk di kelas analisis desain dan algoritma ya. Ya betul seperti yang disampaikan Bu Maya. Jadi benar-benar dimanfaatkan untuk setiap sesinya ya. Kemudian nanti jangan lupa untuk absen di e-learning, dan saya share nanti di e-learning itu ada di yang paling atas ada review ya yang harus kalian isi. Setiap individu harus mengisi. Saya sampaikan juga di grup setelah ini nggih. Itu saja. Kemudian Pak Zain silakan bisa dimulai untuk kuliahnya. Baik, terima kasih Bu Betty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya Bu Maya dan Bu Betty. Ya, ini kalau saya minta kuliahnya di hari Sabtu, mohon maklumi ya, karena memang di hari kerja banyak kesibukan. Kebetulan kemarin seminggu kemarin kita ada masalah terus di production, jadi harus
sigap gitu, nggak bisa ditinggal-tinggal gitu. Apalagi ditinggal cuti juga sulit seperti ini. Jadi mau nggak mau harus dilaksanakan di hari Sabtu seperti ini. Kita bisa mulai. Oh ya, ini nanti praktikum hari ini itu akan saya buat mirip dengan proses wawancara kerja saya waktu salah satu bagian dari proses wawancara kerja saya setiap kali saya bergabung ke suatu perusahaan. Termasuk nanti di dalamnya ada satu soal yang beneran saya alami waktu saya mau bergabung ke Ninja Van dulu. Jadi kalau bisa menyimak dengan baik, apalagi bisa berpartisipasi nanti supaya bisa dapat giveaway-nya nanti, itu insya Allah bisa bermanfaat untuk menambah pengalaman dan mengasah skill supaya nantinya bisa lolos wawancara dan diterima kerja di perusahaan nasional atau bahkan multinasional. Baik, kita langsung saja. Saya share screen dulu. Sudah bisa lihat saya ya? Ya, kita lanjutkan materi yang kemarin. Oh, ini harusnya diubah sedikit judulnya. Jadi yang kali ini materinya adalah tentang terapan kompleksitas algoritma. Sedikit saya ulang kembali bagian terakhir dari kuliah yang lalu, yaitu bagian notasi asintotik, yang mana mungkin beberapa dari kalian juga kurang memahami karena sudah di akhir sesi, dan wajar kalau sudah hilang konsentrasinya. Saya sendiri kalau rapat juga biasanya di akhir sesi itu sudah susah untuk konsentrasi. Jadi untuk itu saya coba ulangi kembali dengan penjelasan yang mungkin sedikit berbeda, dan saya coba ilustrasikan supaya lebih mudah dipahami. Jadi kita melihat lagi ke ini, grafik kompleksitas algoritma ya. Kita akan mengupas lebih lanjut tentang notasi O ini. Kita ulangi lagi. Apa itu Big O? Big O adalah notasi matematis yang termasuk kategori notasi asintotik. Definisi asintotik ini tidak bertemu, maksudnya adalah grafiknya tidak bertemu dengan fungsi asal yang diwakilinya. Notasi asintotik ini membebaskan kita dari keharusan untuk menghitung fungsi kompleksitas waktu secara presisi. Jadi kemarin kita sudah berlatih menghitung TN ya, yang presisi. Nah itu dengan notasi asintotik ini kita tidak harus presisi seperti itu. Nanti akan saya ilustrasikan bagaimana maksudnya tidak presisi itu, dan bagaimana sifat tidak bertemunya itu di grafik, nanti akan terlihat. Ada 3 macam notasi asintotik, yaitu Big Theta, Big O, dan Big Omega. Big Theta adalah untuk nilai N yang cukup besar, ada titik di mana nilai konstanta K1 dan K2 itu membuat fungsi N ini mengapit fungsi aslinya, yaitu kompleksitas waktu yang kita wakili, yaitu Tn. Jadi ada batas atas dari fungsi itu dan ada batas bawah dari fungsi itu. Mengapit di sini maksudnya tidak harus, ya mengapit ini maksudnya tidak harus dari awal sini mengapit harus seperti ini fungsinya. Tapi karena tadi ada batasan untuk nilai N yang cukup besar, jadi nggak harus di awal ini kita bisa abaikan. Tapi nanti pasti ada titik tertentu di mana fungsi Tn ini akan diapit oleh kedua fungsi ini tadi. Nah, tadi kan bilangan N tadi ya. Tadi kan bilangan N, ini kan N angka N kan fungsi linear ya. Jadi fungsinya garis lurus seperti ini. Fungsi N ini itu bisa diganti dengan fungsi apapun. Jadi bisa fungsi Fn. Jadi dalam hal ini misalnya ada fungsi yang berapa N plus 1 plus 2 apa N berapa kuadrat minus berapa pangkat berapa dan sebagainya. Nanti akhirnya grafiknya belok-belok kayak gini. Selama fungsi yang sama tadi itu, kalau dikasih konstanta K1 dan K2, dia bisa mengapit fungsi yang asalnya tadi, fungsi T-nya, itu maka fungsi Fn tadi itu bisa dianggap notasi theta yang valid. Gitu. Kurang lebih kayak seperti itu. Ya, untuk mungkin supaya lebih jelas saya coba gambarkan di sini ya. Nah ini.
Di sini misalnya saya punya fungsi nih, saya punya fungsi Y sama dengan yang gampang mungkin sini kita bikin fungsi baru deh. Saya misalnya punya fungsi Y sama dengan 2N plus 1. Nah, katakanlah ini fungsi T-nya. Jadi dari setelah kita menghitung Tn-nya itu yang seperti kemarin saya ajarkan, kita nemu ini fungsi Tn-nya seperti ini, Tn dari algoritmanya. Nah, itu theta itu kita cukup menemukan N di mana diberi konstanta berapapun, di mana ada dua konstanta yang kalau kita masukkan kita bisa mengapitnya. Dalam hal ini kalau ngikutin cara hitung ini ya, buang konstantanya, lalu buang suku-suku dengan order pangkat yang lebih rendah. Kita buang konstantanya, berarti kita buang duanya, kita buang ya, tinggal n plus 1. Terus kita buang suku dengan order pangkat yang lebih rendah. Suku itu kan ini ya, ini satu suku di pelajaran matematika. Ini satu suku, suku yang paling rendah, yang lebih rendah dibuang. Jadi di sini kan yang paling tinggi kan n ya. Di sini kan sebenarnya ada n pangkat 0 kan, 1 kali n pangkat 0. Maka n pangkat 0 ini dibuang, dan 1 dibuang, jadi tinggal n. Nah, n ini, jadi theta n itu bisa dianggap valid. Kenapa dianggap valid? Karena kalau kita lihat, misalnya kita beri nilai 1n, dan kita beri nilai 10n. Nah, ini dua ini mengapit kan? Jadi 10n dan 1n itu mengapit kan? Berarti di sini n itu valid. Gitu. Jadi 1 ini K1, 1 ini berarti K2-nya, 10 itu K1-nya. Ya karena seperti itu. Jadi itu maksudnya theta. Jadi dengan begini, kalau kita bilang sama dengan theta. Apa itu tongkat? Enggak sih, enggak valid. Ya kalau kita bilang oh bisa. Wah, saya baru tahu ada fitur ini. Ya terpas dari ini, saya malah bingung sendiri. Intinya, kalau kita bisa menghasilkan fungsi ini, 1 kali n dan 10 kali n, 1 dan 10 itu konstanta, lalu n itu adalah fungsi yang sama atau nilai yang sama, maka kita bisa ekspresikan bahwa y sama dengan theta n itu adalah notasi yang tepat untuk mewakili fungsi ini tadi. Dari situlah sebenarnya maksudnya theta n itu seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi ingat ini tadi, fungsinya awalnya 2n plus 1. Dengan kita pakai rumus tadi, dicoret satunya dan dicoret duanya. Maka I9n ini adalah valid. Meskipun ini di bawah ya. Kelihatannya kan ini di bawahnya. Dari mana mengapitnya? Mengapitnya kalau kita tambahkan di 10n, ternyata dia menjadi mengapit. Gitu. Kira-kira seperti itu. Itu gambar sederhananya. Nah, kalau misalnya sekarang kita punya fungsi yang lebih kompleks, ini kan n garis lurus kan, kita boleh mudahkan. Misalnya n, kita punya n pangkat 2. Pangkat 2. Nah, fungsinya seperti ini ya. Terus, kalau kita hilangkan 2-nya, kita hilangkan 1-nya kan jadi n kuadrat kan. Kita lihat, apakah 1 kali n kuadrat dan 10 kali n kuadrat itu mengapit. 10 kali n kuadrat di sini, di bawahnya, 10 kali n kuadrat di atasnya. Nah, ini kita lihat. Ini tidak selalu di atasnya ya, tapi ada di bawahnya. Tapi, sebenarnya perhatian kita bukan harus selalu mengapit, harus selalu di atas atau harus selalu di bawah, tapi ada titik n tertentu di mana ini selalu di atasnya ini, gitu. Di mana yang garis ungu ini selalu di atasnya garis merah, dan yang di garis hijau selalu di atasnya garis merah. Kalau kita lihat lagi misalnya, nah ini kan misalnya kita abaikan yang kiri ini sampai titik n tertentu ini kan, sampai di sini.
Kalau kita lihat ini mau di zoom out sejauh manapun, ini pasti nggak akan bertemu grafiknya. Gitu. Jadi berarti setelah N lebih dari 0,345 ini tadi, misalnya, maka Y sama dengan 10 kali N kuadrat, itu pasti lebih dari fungsi yang diwakili, yaitu ini. Dan Y sama dengan 1 kali N kuadrat, itu pasti kurang dari fungsi yang diwakili. Nah, kalau tadi istilahnya ada fungsi apa? Tadi yang saya sebut istilah fungsi asimptotik itu artinya nggak bertemu, tidak bertemu. Ini maksudnya tidak bertemu. Kalau kita lihat ini jaraknya semakin jauh. Dan ini nggak akan pernah bertemu. Jadi kita bisa nyatakan bahwa ini fungsi asimptotik karena tidak pernah bertemu ini dan ini nggak pernah bertemu, ini dan ini juga nggak pernah bertemu. Oleh karena itulah kedua fungsi ini, ungu dan hijau ini bisa dijadikan batasan atas dan batasan bawah. Kurang lebih seperti itu teorinya. Jadi itu tadi mungkin untuk mempermudah ilustrasinya. Nah sekarang oleh karena itu berhubung banyak unsur yang dibuang, tadi ya kita kan banyak kita buang konstantanya, kita buang suku yang pangkat lebih rendahnya, maka tinggal yang pangkat lebih tingginya. Jadinya fungsi mau serumit apapun, ujung-ujungnya yang ditinggalkan itu hanya yang pangkat terbesarnya biasanya. Maka kemungkinannya pun juga makin sedikit. Jadi mau serumit apapun, plus 3, plus 5N, plus 20N kuadrat, nggak peduli. Ujung-ujungnya semua ini pasti akan diapit oleh N kuadrat ini kan. Dan seperti kita lihat tadi, ini fungsi yang sudah saya ubah, jadi ini ya, kan fungsi merahnya berubah ya. Wah, jadi lebih tinggi nih, gitu, misalnya kan. Jadi ini kita tinggal naikkan aja fungsi ungunya. Kita naikin jadi 100, itu kan pasti lebih tinggi lagi kan. Jadi intinya pasti kita bisa menemukan konstanta yang bisa mengapit. Itu intinya. Itulah kenapa yang order yang rendah ini bisa diabaikan. Karena ujung-ujungnya pasti ada konstanta yang lebih tinggi dari fungsi ini tadi. Oleh karena itu, theta n kuadrat itu selalu valid untuk fungsi apapun yang pangkatnya n kuadrat dan lebih rendah. Nah, maka dari itu, fungsi asimptotiknya jadi terbatas pilihannya. Jadi pilihannya hanya ada O1, O log N, ON log N, N kuadrat log N, N pangkat 3, 2N pangkat N, N faktorial. Kalau di grafik, kira-kira seperti ini. Jadi kira-kira inilah daftar beberapa fungsi yang paling sering digunakan sebagai fungsi asimptotik untuk mengukur notasi big theta tadi. Nah, tadi kita bicara baru big theta ya. Sekarang apa itu big O? Big O itu nilai batas atasnya saja. Jadi kalau kita tadi bicara ini kita harus tahu atasnya mana, bawahnya mana. Sekarang yang atasnya kita gampang atas. Sekarang batas atasnya kita yang kita perhatikan hanya batas atasnya saja. Ini. Jadi gini. Batas bawahnya kita abaikan. Nah, ini batas atasnya. Kalau kita memperhatikan hanya batas atasnya, maka mungkin untuk mempermudah saya buat fungsi yang lebih sederhana, misalnya 2N plus 1 tadi. Kalau kita hanya memperhatikan batas atasnya, maka sebenarnya ini valid juga kan. Y 100 kali N kuadrat ini valid kan. Karena dia selalu di atas gitu. Maka sebenarnya kalau kita bicara notasi big O, asal kita kasih pangkat ini, kita kasih fungsi yang paling tinggi pun juga valid sebenarnya. Misalnya kasih N faktorial ya. Ini pasti valid juga karena secara definisi ada titik N di mana kalau lebih besar dari N, maka fungsinya selalu di atas gitu. Jadi secara prinsip notasinya itu valid. Tapi lagi-lagi ini bukan prediksi yang paling akurat karena kita lihat sini pertumbuhannya sangat berbeda kalau fungsi yang biasanya kan hanya linear seperti ini kan. Tapi fungsi kita yang fungsi O tadi kita itu ternyata terlalu tinggi gitu, terlalu jauh. Maka mungkin coba kita turunkan deh. Kira-kira mungkin apakah 2 pangkat N? Masih terlalu tinggi, masih terlalu jauh. Misalnya kita ambil 2 N pangkat 3. Masih terlalu jauh juga. N pangkat 2. Masih jauh juga. Kalau N, ini ternyata laju pertumbuhannya sudah mirip. Dan kalau kita validasi di sini, kita beri konstanta misalnya. Kita beri konstanta 3N. Nah, ternyata sudah bisa di atasnya gitu kan. Berarti N ini
adalah nilai yang cukup mepet lah untuk memperkirakan mana sih batas atasnya grafik ini. Kenapa batas atas itu penting buat dibuat semepet mungkin? Ya sama kayak apa? Ibarat pengibaratan yang saya tadi bilangkan, yang saya kemarin sempat sampaikan ya di pertemuan pekan lalu. Itu ini ibaratnya kita mau pergi jauh. Misalnya saya mau pergi dari Kencong ke Jember gitu kan, dari kampung saya Kencong ke Jember kota gitu. Ya kira-kira mungkin butuh sangu 100.000 misalnya kan. Ya mau bawa 2 juta ya juga cukup gitu. Mau bawa 2 miliar ya cukup gitu kan. Tapi kalau kamu ke Jember, Kencong ke Jember bawa 2 miliar apa nggak khawatir dicolong gitu kan. Jadi sama kayak ya kalau di komputer misalnya di algoritma, ya kalau buat ngejalanin fungsi yang sederhana, ya beli aja komputer yang canggih yang harga 30 juta gitu kan, pasti jalan, cuman kan boros jadinya gitu. Makanya kalau bisa kalau ngasih nilai ON yang sekecil mungkin, yang semepet yang nilai aslinya gitu. Misalnya ternyata fungsi ini sederhana dijalankan di jam tangan sekecil ini pun juga cukup gitu kan. Nah, kira-kira kayak gitu. Itulah mengapa ON itu jadi penting dalam perhitungan komputasi. Kira-kira seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Permisi Bapak. Ya, silakan. Mohon maaf ya Pak sebelumnya. Apa mungkin cuma saya yang di sini dari awal tidak paham Bapak? Mungkin karena tingkat bahasanya beda ya Pak ya? Saya nggak paham dari awal malah Pak. Gimana ya? Ya, nggak masalah. Memang ini agak saya sendiri juga baru bisa betul-betul memahami setelah lulus juga sebenarnya materinya secara utuh ya. Waktu awal-awal saya kuliah juga masih belum begitu paham, tapi ketika saya mulai masuk ke dunia kerja sudah mulai coba belajar lebih lanjut dan mempraktekkan sendiri, jadi terlihat. Nah, lagi-lagi ini mungkin kurang bisa dipahami karena kita belum banyak melangkah ke praktikalnya. Maka dari itu setelah ini kita akan ada latihan. Jadi nggak perlu terlalu khawatir. Karena sebenarnya yang penting nanti kemampuannya di praktiknya tadi. Ini tadi sebenarnya penjelasan penjelasan secara matematis kenapa Big O itu ada. Gitu ya. Atau butuh dijelaskan lagi dari sisi mananya? Kalau misalnya, atau kita langsung lanjut ke latihan saja? Kalau penasaran bagaimana latihannya? Boleh dicoba Pak. Boleh coba ya, kita langsung latihan aja. Nanti di latihannya kita nggak akan latihan dengan fungsi yang N pangkat 3 kayak tadi. Kalau rumit, tapi kita latihan dengan yang lebih sederhana. Ya, jadi di latihan ini kita akan mengerjakan soal secara online. Jadi saya beri soal algoritma, lalu kerjakan dulu algoritmanya, setelah itu baru tentukan kompleksitasnya. Karena kompleksitas itu mewakili algoritma untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi kompleksitasnya itu bukan ada di permasalahannya, tapi kompleksitas algoritma itu ada di solusinya. Jadi satu masalah yang sama, kita bisa diselesaikan dengan cara yang berbeda. Cara-cara inilah yang ada nilainya, yang ada kompleksitas algoritmanya. Kita langsung ke soal pertama, tapi untuk itu saya persilakan untuk buka yang saya kasih di chat ya. Saya sudah punya ini. Ini saya pakai code Sandbox. Sandbox itu sarana untuk live coding online. Jadi kalau ingin bergabung, silakan masuk ke link ini. Ya, silakan kalau ada yang mau bergabung. Saya berikan contoh soalnya dulu yang pertama. Soal yang pertama adalah menukar nilai variabel A dan B. Ini pemrograman dasar yang cukup sederhana. Kita punya variabel A, kita punya variabel B. Kita ingin tukar nilainya A dan B, jadi ditukar nilainya. Untuk itu, di sini saya beri ada fungsi tukar. Bisa kita jalankan fungsinya. Bisa kita jalankan fungsinya. Ini sebelum ditukar 1, 2, sesudahnya harusnya kan 2 dan 1. Gitu.
Nah, untuk itu saya persilakan siapa yang mau mengerjakan di file tukar ini, satu tukar.js. Di sini ada tugas tukar nilai variabel A dan B. Silakan. Ada yang ingin mengajukan diri? Di sini saya lihat sudah ada yang live. 3 orang, silakan. Satu dari 3 orang ini mau langsung edit di sini. Iya, kontrol bukan edit. Siapa yang mau mengajukan diri akan saya tambahkan jadi editor. Ahmad Atfal Bintang. Ini nanti latihannya semakin ke sana semakin sulit ya. Jadi kalau ingin coba dan ingin dapat hadiah, hadiahnya sama. Jadi ini soal yang paling mudah. Kalau ingin dapat hadiah dengan usaha yang paling rendah adalah ini yang pertama, semakin awal semakin mudah. Silakan kalau ada yang ingin mencoba, saya persilakan. Ada nilai A dan ada nilai B. Bagaimana cara menukarnya? Kalau nggak paham bahasa JavaScript-nya, saya bisa bantu bimbing. Yang jelas sampaikan aja apa yang ingin dilakukan. Silakan dari yang sudah hadir ini. Atau mungkin perlu disampaikan dulu apa giveaway-nya. Ini kita punya variabel A, punya variabel B, kemudian ditukar. Jadi harusnya nukarnya bukan dengan cara gini ya, bukan dengan cara ngubah di sini ya. Tapi dengan cara ngubah nilai A dan B-nya supaya meskipun ini tetap A dan B di sini hasilnya akan tertukar. Nanti. Silakan. Boleh saya? Siapa namanya? Alif. Alif. Ini Alif Firhasin ya? Iya. Oke, silakan. Silakan langsung edit di file satu tukar. Yang lain bisa sambil menyimak juga ya. Sudah ini benar, Hakim? Di sini sesudahnya 22. Sesudahnya masih 22, harusnya 21. Masih 22. Urutannya ada yang kebalik urutannya. Sebelum assign B ke A, nah itu disimpan dulu nilai yang mau di assign. Nah, sip, sudah benar ini, 21. Berhasil, selamat. Tapi masih belum selesai PR-nya. Tadi PR-nya tentukan kompleksitas algoritma dalam notasi Big O. Di sini kalau diingat kembali teorinya, cara menghitungnya, kita lihat operasi khasnya kan, operasi khas pertukarannya ini kan. Operasi khasnya ada di mana? Kira-kira. Atau kalau bingung menghitung operasi khasnya, nggak harus dihitung operasi khasnya yang ini ketiganya bisa dianggap juga. Jadi misalnya ini dianggap 1 ya. Ini kan satu operasi. Ini satu operasi. Ini satu operasi. Lalu ini
satu operasi lagi, ini satu operasi lagi. Nah, kalau begitu berarti ada berapa ini? Apa? TN sama dengan berapa di sini? Untuk apa? N sama dengan 1. Kalau T-nya? T1 juga bisa sih, 1 atau 3. 3, T3 kan. TN3, dari TN3 tadi, kalau mau diubah jadi ON, gimana? Dihilangkan konstantanya dan dihilangkan suku terendahnya. O1. O1. Kenapa O1? Karena sebenarnya 3 itu sama dengan 3 kali N pangkat 0 kan. Ya kan? Jadi kita cek 3-nya N pangkat 0 sama dengan 1. Jadi ini O1. Jadi algoritma ini kompleksitasnya O1. Karena mau dikasih A dan B apapun nilainya, hasilnya akan tetap 1. Sekarang kita coba beri nilai lain ya, misalnya nilainya tukar saya dan kamu. Oke, saya kamu saya. Misalnya kita tukar, mau diberi nilai 10.000 sama 20.000, 20 juta, atau berapa lah itu. Tapi itu akan satu kompleksitas. Karena pertumbuhannya pertumbuhannya konstan terhadap besaran inputnya. Jadi mau berapapun inputnya, pertumbuhannya tetap 1. Sudah bisa dipahami ya untuk step pertama ya. Alif, sudah cukup paham? Iya, cukup paham. Baik, mungkin Pak Denny mungkin bisa mencatat yang sudah berhasil dengan soal pertama ini. Maaf Pak Zen, Ya. Alif tolong nama lengkap sama ini ya. Tadi pun juga waktu mengerjakan videonya belum dinyalakan, untuk nanti yang challenge ya, challenge dari Pak Zen, tolong sebutkan nama lengkap terus NIM dan menyalakan videonya ya. Oke, itu saja. Alif langsung kirim dan namanya ke grup. Bapak Pak Zen lanjut. Oke. Oh, ini kenapa jadi banyak gini? Selanjutnya kita lihat soal kedua. Menentukan bilangan ganjil atau genap. Nah, ini juga lumayan sederhana masih. Jadi di sini saya punya fungsi ganjil. Terus kalau saya tanyakan apakah 15 itu ganjil, jawabnya harusnya kan benar kan. Tapi di sini ya ganjil, tapi kalau saya minta 30, dia juga jawab ganjil. Kenapa? Karena kalau kita lihat fungsi ganjilnya di sini. Nah, ini fungsi ganjilnya saya jawab selalu benar gitu. Nggak peduli berapapun X-nya. Nah, untuk itu di sini tugasnya adalah kembalikan true jika ganjil dan false jika genap. Ya, silakan. Ada yang mau mencoba? Ini juga sederhana juga harusnya. Silakan. Ganjil genap.
Ada yang mau mencoba? Assalamualaikum. Salam, silakan. Saya ingin mencoba, Pak. Silakan, namanya siapa? Nama saya Novel Faros, NIM E411 90550. Ini ya, silakan. Tapi saya tidak begitu paham JavaScript-nya, Pak. Tapi paham Ya, alur. nggak apa. Ya, silakan. Jelaskan saja bagaimana logikanya harusnya. Misal kita memiliki variabel angka dengan dengan sebuah nilai terserah. Ya, nggak usah didefinisikan dulu deh. Terus? Setelah itu diisi nilai, Pak, angka. Ganjil atau genap angka, bukan variabel. Variabel tersebut diisi, maksudnya. Sebuah ini nilai. Ya kan, ini X-nya ini udah ada nilainya di sini. X ini di sini nilainya sudah ada nilainya di sini 15. Oh, sudah ada. Nah, ini 15, saya ini 15 ya, 15 sudah ada. Lalu 15-nya itu masuk ke sini kan, X. Oh, iya. Nah, sekarang X-nya diapakan ini? Langsung if ganjil. If ganjil? Iya. If X maksudnya, atau gimana? Oh ya, if X. Modulus. If X modulus sama dengan modulus berapa? Kali. Modulus kan sisa bagi, Pak, modulus itu. Iya, sisa bagi berapa? Sama dengan 0. Iya, sisa bagi kan, tapi dibaginya dengan berapa? Dengan 1, dengan 2, dengan 3. Ini ya, angka operan. Maksudnya jika bilangan X dibagi 2. Nah, dibagi 2, berarti modulo ya, 2. Sama dengan 2 kali. 3 kali, ya udah, sama dengan 0. Sama dengan 0, maka? Kalau benar, hasilnya genap. Kalau benar genap, berarti ini kita lihat misalnya hasil gitu ya, hasilnya. Ini genap. Kalau benar maka genap sama dengan true. Kalau salah maka ganjil. Ganjil, berarti genap sama dengan false ya. Berarti nanti di sini jika tidak genap maka ganjil gitu kan. Iya, Pak. Cara 15 bilang ganjil, 30 bilang genap. Kita coba tes lagi dengan angka yang lain, misalnya ganjil angka benar nggak? 105 adalah bilangan ganjil. Ya, benar kayak gini kira-kira algoritmanya. Sekarang silakan hitung PN-nya dulu. PN berapa ya? PN. Ini operasinya mana? Operasi khasnya? If, Pak. Ini ya? Iya. Lalu, berarti berapa TN-nya? 1. Terus ON-nya? 0. Oh, 1 juga sama. Ya, kayak tadi sebenarnya ini. Ya. Sama kayak tadi juga sebenarnya. Jadi, Jadi kenapa 1? Karena berapapun nilai yang dimasukkan di sini X, itu ordernya pasti ini bisa diselesaikan dalam satu operasi konstan.
tidak ada perulangan atau tidak ada operasi lain yang lebih kompleks dari ini. Jadi cukup sekali operasi, jalan, selesai. Ya, sudah benar jawabannya. Nanti kita lanjut ke yang ketiga. Ini yang ketiga sudah mulai agak kompleks sedikit karena akan ada perulangan di sini. Jadi yang ketiga adalah cari nilai maksimum dari sebuah larik atau array. Contohnya, di sini saya punya fungsi maksimum. Di sini kalau 20 dan 10 harusnya nilainya kan 20 ya. Kalau di sini 10, 30 harusnya nilainya 30. Tapi kalau kita lihat di sini dia masih 20 terus. Kenapa? Karena di sini di fungsi maksimum di fungsi maksimum ini selalu saya ambil nilai yang pertama. Jadi saya nggak ngitung, saya langsung kasih nilai pertama. Jadi ini algoritma yang salah. Silakan kalau ada yang mau mencoba nilai algoritma yang benarnya seperti apa untuk menentukan nilai maksimum dari array. Silakan. Mau mencoba lagi. Ada yang mau mencoba? Saya nilai maksimum. Kalau ada yang mau mencoba, haus nih hadiahnya. Gimana, lebih gampang soalnya daripada yang tadi. Ini 10-30. Bagaimana cara kita menemukan nilai maksimum? Kalau ingat, sebenarnya di pekan lalu kita juga sudah sempat bahas di slide yang lalu cara mencari nilai maksimum. Saya berikan baca. Silakan, ada yang mau nyoba? Permisi, Pak. Ya, silakan. Saya mau nyoba lagi, nggak apa-apa. Kalau yang nggak ada yang mau nyoba sih nggak apa-apa. Gimana Pak Denny atau Bu Betty? Dipersilakan. Apa? Yang lain perlawanan yang lain. Ini deh, sebelum kamu coba lagi, saya beri contekan sedikit. Contekannya ada di yang slide yang pekan lalu. Ada di sini. Saya dev/info. Kalau ini dibuka,
hanya ada di sini. Nah ini, mencari elemen terbesar di dalam sebuah hari. Silakan kalau mau kira-kira gini algoritmanya. Permisi Pak, jadi saya coba. Silakan. Nama saya Ahmadin Novali Firmansyah. Ya. NIM-nya tadi ditanya Pak. NIM-nya E41191882. Itu dia aja lah. Tadi sudah menjawab sama ini, nanti dikirim di WA aja di grup ya. Biar aja. Nama lengkap sama ininya, NIM-nya. Iya Pak, baik. Silakan. Mungkin kira-kira begitu Pak. Ya, saya lagi bermasalah tadi berasal. Saya coba login lagi. Udah jadi sip. Tarik kita konsol. Ya, jadi tarik.
Ya, sebenarnya mungkin sedikit koreksi juga. Ini I-nya nggak harus mulai dari 0 ya. Tapi bisa mulai dari 1 karena apa? Karena kan kita sudah ambil max-nya. Tapi mungkin juga perlu sih ini untuk mengambil kasus khusus. Jadi sebenarnya kalau dia dibandingkan dirinya sendiri nggak akan berubah juga. Jadi nggak masalah. Oke, jadi dari sini operasi kasnya apa kira-kira? Gimana? Di lari I lebih besar dari max. Ini ya. Operasi. Ini operasinya dijalankan sebanyak berapa kali? Dengan misalnya N adalah banyaknya lari. Jika N adalah panjang lari, maka ini operasi berapa kali ini dijalankan? 2 kali. Sesuai looping 2 atau 3. Ya, maka operasinya akan dijalankan sebanyak N kali. Ya. Sebanyak N kali. Ini ya. Iya. Dengan demikian, kalau kita tanya TN-nya berapa? TN-nya N 2 mungkin. Kan N itu kan masukannya kan. Jadi kalau di sini saya kasih soalnya indeks. Misalnya di sini saya kasih maksimum 10, 50, 70, 80, 9. Ini berapa ini? N sama dengan berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan? 7. Kalau kita punya 7 elemen, maka operasi ini akan dijalankan berapa kali? 7 berarti ya? 7 kali juga. Berarti TN-nya sama dengan 7. N-nya sama. Ya. Nah, kalau gitu ON-nya berapa? Bagaimana kita menyatakan dalam notasi O-nya? ON-nya berarti sebanyak N juga. N juga sama. Nah, jadi untuk algoritma ini kompleksitas algoritmanya adalah N, ON. Kira-kira seperti itu. Bisa dipahami ya? Ya, cukup. Kalau memang cukup, kita bisa berlanjut ke soal selanjutnya. Terima kasih. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Bilangan ini kerja saya wawancara dengan manajer dulu. Kebetulan waktu itu manajer saya yang interview itu dia nggak begitu banyak ngasih soal algoritma. Jadi waktu itu kita banyak interview tentang konsep-konsep atau tentang pengalaman kerja saya. Lalu saya cuma dikasih satu hal sederhana yang bisa dikerjakan dalam waktu singkat juga waktu itu. Jadi permasalahannya kira-kira seperti ini. Misalnya saya punya array 1, 0 gitu ya. Ini kita asumsikan 1 dan 0 ini adalah bilangan biner. Jadi untuk bilangan biner 1 dan 0, silakan cari bilangan berapa nilai desimalnya. Jadi konversi dari bilangan biner ke desimal. Jadi untuk itu kalau kita buka di soal keempat, nah ini soalnya. Jadi contoh 101 diubah jadi 8. Karena kan untuk bilangan biner 101 itu nilainya 8. Nah,
Ini tugasnya adalah tampilkan bentuk desimal dari representasi bilangan biner. Itu silakan kalau ada yang mau mengerjakan. Sudah tahu kan ya bagaimana cara konversi dari bilangan biner ke bilangan desimal? Kalau belum berani nyoba langsung, mungkin bisa jelaskan dulu bagaimana caranya konversi dari 10 ini ke 4. Bagaimana cara konversi dari 101 ini ke 8. 8 bukan sih? 8 sih. Ini kan 1, 2, oh 3 ini salah. 1, 0 itu 3. 2 deh. 1, 0 itu 2. 1, 0, 1 itu 1 tambah 2 tambah 4. Berarti 5. Saya salah. Ya, jadi gimana caranya? 1, 0 ke 2 dan 1, 0 ke 5 ya. Ini harusnya ada di mata kuliah dasar kan ya Pak? Di semester 1, di awal kuliah dulu. Oke, ada Pak Zain. Okay. Silakan. Kalau bisa mengerjakan soal ini sudah selangkah lebih maju untuk bisa lolos di. Jadi Pak, saya mau mencoba. Silakan. Siapa namanya? Saya Danang Ardianto. NIM-nya E41191453. Ini akunnya yang mana ini? Oh ini Danang Ardian. Okay. Ya. Ya silakan dicoba. Langsung dicoba Pak. Jelaskan dulu Pak. Boleh jelaskan dulu juga boleh. Ya, algoritmanya kalau menurut saya tuh array-nya tuh dari indeks ke 0 dikalikan 2 pangkat jumlah array min 1. Pokok yang kanan sendiri itu 2 kali 0. Kirinya 2 kali 1 sampai seterusnya gitu. Jadi ini kan 2 pangkat 0, ini kan 2 pangkat 1, 2 pangkat seterusnya. Jadi 2 pangkat 2 kali 1 gitu kan. Terus ini 2 pangkat 1 kali 0. 2 pangkat 0 kali 1 yang terakhir. 2 pangkat 0 kali 1. Makanya bisa di hasilnya jadi 5 tadi. Karena ini kan karena 4 tambah 0 tambah 1. Ya, jadi algoritmanya kira-kira seperti ini. Silakan diteruskan ininya, kode programnya.
Maaf Pak, saya lupa cara nulis apa pangkat di JavaScript itu. Pangkat, apa googling aja, saya juga agak lupa. JavaScript power. Saya ingat saya itu kayak fungsi math. Ya. Kalau tidak salah math power. Ini math power 73 misalnya. Jadi di sini caranya math.pow berapa 2 pangkat berapa gitu. Oh, ini. Masih belum ya, hasilnya masih belum sesuai. Di sini pangkatnya berapa? Term 2, setelah term 5. Ya, sudah benar jawabannya. Jadi, ya, ini salah satu algoritma yang bisa digunakan untuk konversi dari desimal ke biner. Nah, kalau dilihat dari sini, operasi khasnya yang mana? Si khas itu apa?
di binernya dikali dengan pangkat itu. Ya. Operasi kas ini dijalankan operasi kas yang ini ya. Nah, operasi kas ini dijalankan berapa kali? Sepanjang array-nya, sepanjang jumlah array. Sepanjang array. Sehingga dengan demikian TN-nya berapa? TN N. ON-nya? N-nya N. Ya, ON juga sih. Ini sebenarnya bukan apa, tapi ini notasi Biko-nya. Notasi Biko-nya adalah ON. Ya, itu sudah benar. Terima kasih. Mungkin untuk tambahan juga, sebenarnya kita nggak harus pakai math.pow ya. Jadi ada juga alternatif lain untuk menghitungnya. Ini salah satu algoritma yang bisa dijalankan juga. Tapi ada juga algoritma, misalnya saya buat kemarin ya, export function desimal gitu. Jadi algoritma yang lainnya itu bisa seperti ini. Misalnya kita punya array 101 tadi. Di setiap array-nya kita iterasi, lalu nilai array-nya itu kita tambahkan ke nilai sementara. Ya. Jadi misalnya sementaranya 1 ya, langsung dibuat. Jadi kita punya nilai sementara. Ini let, ada kan? Lalu sama aja dengan persis. Nah, untuk setiap kali perulangan, itu yang kita lakukan adalah nilai sementaranya sama dengan temp plus nilai sementaranya itu adalah nilai sebelumnya. Jadi kan sebelumnya 0 ya. Jadi gini, ini itu cara menghitungnya karena kita iterasinya dari depan, maka setiap kali kita mengiterasi yang kedua, yang elemen berikutnya, itu elemen sebelumnya bisa kita kalikan 2 atau bisa kita, ya kan misalnya ini, kalau misalnya ini kan 101 ya, itu 1 ini nanti akan dikalikan 2 kali kan, jadi 1 kali 2 gitu. Dan 0 ini akan dikalikan sekali, 1 ini akan dikalikan sekali. Nah, operasi pengkalian 2 itu sebenarnya ada lagi istilahnya di JavaScript, namanya left shift. Nggak hanya di JavaScript, jadi di pemrograman secara umum itu ada operator namanya left shift operator. Tugasnya sederhana, dia menggeser bitnya ke kiri sekali. Jadi misalnya A left shift B, berarti A itu digeser ke kiri sebanyak B kali. Jadi ini contohnya A5 kayak gini kan, terus B2. 101 ini itu digeser ke kiri 2 kali, 1, 2. Maka dari yang tadinya 101 jadi 10100. Dampaknya adalah dengan menggeser ke kiri 2 kali, maka pertama kali digeser akan dikalikan 2 nilainya karena jadi bertambah, pangkatnya kan bertambah 2 1 kali. Terus digeser lagi ke kiri akan dikalikan 2 lagi. Jadi setiap kali iterasi kita akan menambahkan nilai yang lama tadi dikalikan dengan 2. Jadi ini dikali 2, baru tambahkan dengan nilai yang sekarang. Nilainya biner yang ke I. Nah, kalau sudah selesai, baru ditandai. Biner dalam desimal B2. Hasilnya. Sekarang kita coba jalankan fungsi yang B2 yang dari saya. Desimal B2. Nah, sama hasilnya. 2 dan 5 juga.
Nah, ini operasi ke kiri, operasi mengkalikan 2 ini tadi, itu bisa diganti dengan operasi shift left 1. Jadi digeser ke kiri sebanyak 1 kali. Ini karena kita operasi biner, jadi kita ya dipikirnya secara biner aja. Jadi angka yang tadi dihasilkan semenjak iterasi tadi, itu untuk angka tadi digeser ke kiri sekali. Lalu setelah digeser ke kiri, nilai yang sekarang, nilai satuannya yang terkecil diisi dengan nilai yang sekarang sedang kita iterasi. Jadi hasilnya akan jadi sama seperti ini. Ya, itu sedikit tambahan dari saya terkait algoritma ini tadi. Sama, di sini juga kompleksitasnya juga sama-sama ON ya, karena ini saya tidak mengurangi jumlah iterasinya, yang saya ubah adalah, jadi kita nggak perlu nambahin pangkat dan nggak perlu nambahin method AW. Tapi bedanya kayak gini, jadi meskipun nggak ada operasi pangkat ya, nggak ada variabel tambahan pangkat misalnya, di sini secara kompleksitas waktu mungkin bisa dibilang sama karena ini diabaikan kan nilai pangkatnya. Makanya konstantanya kan diabaikan karena hanya ada tambahan 1 operasi di sini, jadi nggak begitu diperhatikan. Karena yang penting sebenarnya adalah iterasinya ini. Maka dari itu ON itu mengabaikan konstanta. Nah, ya dari sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin ini kan dari tadi kita bahas kompleksitas waktu ya. Kita belum bahas kompleksitas ruang. Mungkin sedikit saya ulas juga di sini. Jadi, nah ini mungkin secara kompleksitas waktu sama ON, tapi secara kompleksitas ruang ini variabel pangkat. Tapi lagi-lagi karena ruang yang lebih besar itu karena variabel tambahnya hanya 1 gitu kan, jadi nggak sebanyak n juga gitu kan, jadinya akhirnya ujung-ujungnya bisa diabaikan juga. Jadi kompleksitas waktunya ON, kompleksitas ruangnya juga ON. Oke. Kalau sudah, terima kasih Danang. Kita bisa lanjut ke soal kelima, yaitu soal terakhir. Ini soal yang paling kompleks mungkin ya, atau mungkin mah nggak juga mungkin bagi sebagian orang yang lainnya di antara soal lainnya. Maka di sini soal kelima saya minta kalian untuk menampilkan pola segitiga siku-siku. Kira-kira ilustrasinya seperti ini. Jadi kita punya fungsi segitiga. Fungsi segitiga ini kalau dilihat implementasinya masih kosong. Contohnya seperti ini. Kalau S itu sisinya ya, sisi segitiganya. Kalau S-nya 5, maka kita punya segitiga dengan ini X. Jadi ini kan ada segitiga dengan 5 tinggi dan 5 lebar. Jadi kalau saya kasih 5, harusnya nyetaknya. Nah, jadi ada segitiga. Kira-kira gitu. Ini juga salah satu soal yang sering muncul juga kadang di seleksi masuk lowongan kerja untuk programmer ya. Jadi yang ingin berlatih juga bisa. Silakan. Ada yang mau mencoba? Dengan nilai S konstan. Permisi Pak, saya ingin mencoba. Ya, silakan. Namanya siapa? Nama saya Diki Kurnia Ramadan. NIM saya E411 91553. Ya, silakan dicoba. Oh ya Pak. Potential infinition loop. Kok nggak berhenti loh? Jadi soalnya D-nya 3.
loop yang di sini. Oh iya Pak. Oh maaf Pak. Ini salah. J kurang dari kurang dari sama dengan 1. Let J sama dengan 1. Misalnya sama. Oh, kok enggak muncul ya Pak ya? Ini variabel sini. J plus J sama dengan 1, J kurang dari sama dengan J. Console X. J sama dengan 1, J kurang dari sama dengan I, J plus enggak muncul. Sebentar Pak. Let I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan mintanya 5. I sama dengan plus. J sama dengan 1, J kurang dari sama dengan I, J plus. Oh itu ada enternya gitu Pak. Sebentar Pak. Maaf. Kalau enter di JavaScript itu apa ya? Di sini sebenarnya enternya apa? Pakai inline. Kalau di JavaScript apa ya Pak ya? Inline-nya. Ini setiap kita nge-log itu pasti ganti baris. Jadi kalau mau aman harusnya nge-lognya di sini. Console.log di mana? Di sini. Jadi harusnya di sini. Jadi di sini tampung dulu di variabel tertentu, misalnya masukin variabel apa gitu kan. Time ya Pak. Oh iya. Iya gitu. Undefined. Ini karena kami undefined kan. Ya. DC dulu ya Pak. DC ya. Ya. String kosong. Short-nya jadi apa dibikin variabelnya dulu di atas semua ya Pak ya? Nggak harus di sini aja cukup. Bisa ya Pak? Yang saya bikin nih. Ya, bisa. Hanya tinggal ini aja yang diubah. Temanya diapain di situ. Oh ya. Temanya mungkin biar mau jadi diganti jadi gini deh. Line. Nah, namanya diganti. Nah, sekarang ngeprint garis kosong semua. Terus ada begin declare. Identify. Ini kan salah. Bentar, di sini. Ini udah kenapa kok kayaknya ngebuka version box-nya. Cetak expire membantu. Ini kalau di disable apa tetap muncul Pak X-nya Pak? Enggak. Tidak bisa. Nah. Tuh, kalau sekarang kan karena lainnya nggak diapain jadinya kosong semua tuh munculnya. Iya. Nah, harusnya diapain? For let I1 I kurang dari 5 plus let line kosong. For let J sama dengan IJ kurang dari sama dengan 1. Harusnya sih tampilin X ya. Tapi kan kalau kita tampilin di situ kan jadi langsung ganti baris kan. Oh iya. Ganti baris. Jadi biar ganti baris kita taruh dulu di line. Jadi ini harusnya line. Kita bisa dengan for let. Halo. For let I sama dengan harusnya jalan. Ini line, tinggal line plus.
X. Terus Nah, ini udah. Tapi di sini masih ada soalnya sedikit. Kalau saya kasih, ini yang segitunya saya maunya 50. Tapi iya cuma langsung 5. 50. Gimana biar jadi 50? Biar jadi 50. Ini ya Pak yang diganti Pak. Iya, tapi kan ini ada variabelnya. Pakai variabelnya aja dengan si konstanta. Oh iya. Langsung SW. Berarti ya langsung 50 ya Pak ya? Iya. Nah, udah tuh 50. Oh iya. Kebesaran nggak kelihatan, kita ganti dikit jadi 10 deh, biar bisa dibaca. Nah, ya. Oh iya, pakai parameter ya Pak. Ya, mohon maaf Pak. Iya, apa. Ya, jadi di sini operasi khasnya yang mana? Operasi yang khasnya itu di perulangannya ini Pak, 2 Pak. Kalau kita bicara N-nya nanti mana yang jadi N-nya itu? Maksudnya yang dihitung sekali operasi itu yang mananya? Kenapa? Mungkin bisa diulang. Ya, baris yang mana? Baris yang mana yang apa? Bisa kita jadikan satuan operasi ya? Gitu. Satuan operasi ya? Operasi khasnya? Ini mungkin ya Pak ya. Gitu ya. Iya. Nah, itu berapa kali dilakukan dalam satu? Nah, ini operasi khas kan? Operasi khas. Ya. Nah, terus ini dilakukan berapa kali kalau kita bicara, misalnya S itu adalah N ya. Jadi kita masukkan. Banyaknya parameter tadi Pak. Berarti tadi 10 kalau salah ya. Jika N sama dengan S, gimana? Jika gimana sih ngomongnya? Berapa kali operasi? Kalau N-nya itu variabel gitu. Kalau jumlah angka yang dimasukkan di situ, variabel ini mungkin bukan S yang diganti jadi N aja deh, biar lebih gampang. N juga N. Oh iya Pak. Nah, sekarang berapa kali ini dijalankan? Berapa kali ini dijalankan? Dijalankan sebanyak N, Pak. Misal tadi parameternya 10 ya dijalankan 10 kali, Pak. Dia berarti ini sama dengan 1. Nah, di sini dia dijalankan berapa kali? N kali kan ya? Iya, N kali, Pak. N kali. Untuk setiap kalinya dia diulang lagi kan di sini kan? Iya. Ini berapa kali di sini? Untuk setiap kali N-nya? Setiap kali N-nya sebanyak I kali, Pak. Banyak I kali kan? Iya. I itu ya, isinya I kali. Jadi kalau N-nya 1, kalau I-nya sedang 1, maka sekali. C-nya sekali, ya Pak. Ya, kita ilustrasikan aja berarti ya. Ilustrasikan di yang pertama berarti kan hanya dijalankan satu kali kan. Iya. Kalau yang kedua dijalankan plus jadi nambah 2 kali. 2 kali kan? Iya. Nambah 3. Terus kan? Mengulang sampai N kali itu, Pak. Sesuai parameter tadi yang di sini. Berarti kalau kita hitung TN-nya berapa? TN-nya 1 plus 2 plus 3 gitu kan? 10 ya? Tambah, ya. Yes, sampai N ya, Pak. Dan ini dijumlahkan semua gitu kan? Iya. Dijumlahkan semua. Kalau dihitung ininya, kalau dihitung tambah 3, tambah 5, tambah 6, tambah 7, tambah 8, tambah 9, tambah 10, ada 55 kalau 55 ya? 55, iya. Saya cari Pak dulu. Oh, yang apa? Yang kemarin itu ada rumusnya juga sih mas saya.
Bisa. Nah ini 1 tambah 2 tambah 3 tambah n itu bisa diubah jadi bentuk ini, setengah n kali 1 plus n. Iya. Setengah n kali 1 plus n itu berarti di nah ini berarti setengah n kali 1 plus n. Atau kalau diubah dalam bentuk yang lebih sederhana, n ini dikalikan masing-masing kan. Berarti setengah kali 1 setengah n tambah setengah kali n kuadrat. Ya kan di sini n kali n kan. Setengah kali n kali n gitu kan. Kali n. Jadi ini setengah n pangkat 2. Ya. Nah, dari sini kalau kita mau nyari ON-nya, nyari big O, notasi big O-nya, yang dihilangin apa aja tadi? Yang dihilangkan? Suku terendahnya dihilangkan kan? Suku tertingginya ini yang mana? Yang ini atau yang ini? Suku tertinggi yang kanan, Pak, yang ada kuadratnya, Pak. Yang ada kuadratnya, berarti ini dihilangkan ya? Iya. Di copy aja gini, copy ke sini, terus suku yang ini dihilangkan. Ya, lalu ini juga ada yang perlu dihilangkan nggak di sini? Konstantanya yang mana? Konstanta yang setengahnya kan? Ya. Nah, jadi tinggal n pangkat 2. Jadi big O-nya adalah O n pangkat 2. Kalau kita coba terjemahkan, kalau kita coba plot ini di grafik yang tadi ya, nah, di sini coba kita lihat. Biar terbayang bagaimana maksudnya itu tadi. Sama dengan ini, fungsi yang kamu buat tadi kan, setengah kali n tambah, setengah n tambah setengah n kuadrat. Jadi 1/2 dikali n, kali n kuadrat terus ya. Tambah 1/2 n. Ini kan, ini fungsi yang kamu kerjakan tadi. Terus pakai dengan rumus ON tadi itu, jadinya tinggal n kuadrat. Nah, jadi benar kan bahwa yang merah ini O-nya itu jadi batas atasnya fungsi kamu kan di sini. Ya kan? Fungsi apa? Betul, Pak. Jadi kompleksitas algoritma yang kamu kerjakan tadi, jadi algoritma yang kamu kerjakan tadi, sekompleks-kompleksnya algoritma kamu tadi, pertumbuhannya tidak melebihi dari n kuadrat. Maka dari itu fungsi algoritma kamu tadi itu kalau direpresentasikan dalam notasi big O itu n kuadrat. Kira-kira gitu. Sudah kebayang ya? Iya, Pak. Berarti memang harus memang harus ada praktek itu ya, Pak. Karena memang dari awal mohon maaf kurang paham itu, Pak, terkait grafiknya. Iya. Memang ini sih memang agak ini. Iya, jadi kalau di praktik di dunia nyata ya, kan lagi-lagi ini kan kalau penekanan Bu Maya tadi bahwa politeknik ini fokusnya memang ke praktik ya, penekanan lebih banyak ke praktik. Kenapa saya tekankan ini? Karena pengalaman saya beberapa kali interview perusahaan itu hampir selalu ditanyakan Big O ini gitu. Jadi ditanyakannya biasanya bukan bagaimana ON itu atau bagaimana ON kuadrat itu, tapi ditanyakannya biasanya dikasih soal kayak gini, lalu disuruh ngerjakan dulu, nanti setelah itu di akhir ditanya ini kira-kira berapa kompleksitas algoritmanya. Nah, kita harus bisa menemukan angka ini, ON pangkat 2 ini. Ini kan tadi caranya agak rumitnya ya, ditambahkan aljabar rumus matematika dan sebagainya. Tapi kalau cara intuitif sederhananya, ini kita jalankan n kali.
Lalu ini kita jalankan I kali. I itu kan sebenarnya diturunkan dari N juga. Jadi kita bisa anggap ini N juga. Makanya karena ada dua perulangan yang saling bertumpuk atau bersarang, maka kita bisa asumsikan sederhananya ini N kuadrat pasti. Nah, itu perlu di ini sih apa? Intuisinya memang perlu dilatih, Pak. Lagi-lagi ya sering-seringin praktek aja. Gitu. Ya itu untuk sesi latihan kali ini. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini sebelum kita menuju ke materi selanjutnya? Kalau sudah cukup, kita bisa akhiri untuk sesi latihannya ini. Jadi nanti silakan laporkan ke Pak Denny ya bagaimana siapa aja yang tadi sudah berpartisipasi. Kita lanjutkan yang di sini. Sebentar lagi ada penjelasan penutup untuk Biko ini. Jadi dari latihan tadi kita bisa tahu bahwa ternyata beberapa algoritma itu ada yang lebih kompleks atau ada yang lebih sederhana. Ada yang cuma O1, ada yang ON, ada juga yang ON kuadrat tadi. Sebagaimana yang saya bilang tadi di awal, jumlah fungsi asimptotik itu kemungkinannya kombinasinya hanya sedikit. Maka sebenarnya sedikit banyak kita bisa agak hafalkan juga ya mungkin ya. Apa saja di jenis-jenis algoritmanya. Makanya di sini saya akhiri dengan pengelompokan algoritma. Yang pertama, ini pengelompokan algoritma ini kita kelompokkan berdasarkan daftar fungsi asimptotik yang ada di sini. Yang ada di sini. Ini kan sudah ada daftar fungsi asimptotiknya. Lalu kita akan telik lebih lanjut bagaimana angka-angka ini mewakili karakteristik sebuah algoritma. Kita langsung ke yang pertama. Ilustrasinya ada di sini. Ya, saya ilustrasikan di sini tadi. Oke. Pertama ini. satu konstan. Yaitu waktu pelaksanaan algoritmanya tetap tidak bergantung pada ukuran masukan. Kalau diplot di grafik Y/1 itu segini. Jadi ini mau berapa juta-juta di sini nggak peduli. Komputer hanya membutuhkan satu kali operasi untuk menemukan hasilnya. Ini algoritma yang terbaik ya, kalau bisa ada satu ini terbaik. Misalnya kalian nyari di Google Search misalnya, terus apapun kata yang kalian masukkan dalam satu kali operasi Google bisa langsung menemukan itu yang terbaik. Ini mungkin dilakukan. Salah satu contohnya misalnya kalau hilang. Satu itu contohnya tadi kayak seperti waktu kalian kerjakan soal yang ini, soal yang pertama, yaitu yang tukar dan ganjil ini kan satu kan. Jadi ini kan sederhana sekali ya. Jadi operasinya hanya menukarkan variabel, hanya assignment sekali sudah gitu kan. Atau bilangan ganjil cukup sekali operasi modulus atau modulu dibagi dengan 2, sisanya berapa. Jadi ini operasi atau algoritma yang hanya membutuhkan kompleksitas algoritma sebesar O1 atau hanya satu operasi kira-kira yang dilakukan. Ya. Sini cukup juga saya O1 cukup bisa dipahami ya. Lalu ada O log N. O log N ini laju pertumbuhan waktunya berjalan lebih lambat daripada pertumbuhan N. Jadi kalau kita lihat grafiknya, O log N di sini, kita abaikan nilai yang di bawah ini ya. Karena lagi-lagi O itu kan harus di titik tertentu, di mana dia bisa nilainya selalu lebih dari fungsi yang diwakilinya. Nah ini O log N itu kalau kita lihat, dia tumbuhnya lebih besar dari 1, tapi
sangat-sangat kecil gitu. Jadi kalau bisa berapa juta gitu, tetap pertumbuhannya sangat-sangat minim. Maka O log n ini termasuk salah satu algoritma yang yang mudah untuk yang cukup mampus atau efisien. Contohnya misalnya algoritma pencarian biner atau binary search. Jadi misalnya n dinaikkan 2 kali semula, waktu yang dibutuhkan hanya meningkat menjadi log n. Kalau mungkin nanti binary search akan dibahas juga mungkin sekilas di pertemuan selanjutnya, ataupun kalau enggak saya beri ilustrasi sedikit. Jadi binary search itu kalau kayak kita nyari kamus, nyari kata di kamus. Kamus ini ya, kamus buku ya. Mungkin sekarang kalian sudah zaman online semuanya, tinggal diklik di Google ketemu ya. Tapi zaman saya dulu waktu masih belajar komputer, waktu masih belajar bahasa Inggris itu setiap nemu kata baru ya harus bawa kamus sendiri gini, harus buka kamus sendiri. Nah itu cara mencarinya kan kita misalnya huruf A, kan kita langsung cari buka A kan gitu. Tapi kan A itu kan ada ribuan huruf, ada ribuan kata kan gitu. Cara mencarinya gimana? Misalnya kita ketemu misalnya kita mau nyari kata buku deh, atau book ya, B-O-O-K. Kita buka B kan. Kita buka B, ketemu misalnya bed, B-A-D, bed. Oh, book. O-nya kan setelah A kan. Berarti kita buka setelahnya langsung kan. Kita mungkin langsung lompat sekian halaman. Enggak terus kita dari bed, kita tulis satu kan. Dari bed, bark, apa gitu. Karena kejauhan kalau mau ke O kan. Langsung kita lompat. Kita buka beberapa halaman berikutnya, udah kebablas jadi C misalnya. Wah, berarti belum sebelumnya lagi gitu kan. Ternyata masih back, BACK misalnya. Kita maju lagi ke misalnya udah nemu BO, tapi jadi misalnya bore, BOR, bore, bosan, BORE. Oh, ternyata book, OR, O sebelum R, mundur lagi gitu kan. Jadi ibaratnya tadi itu kita punya rentang pencarian yang sebesar ini kamusnya ya, kita bagi jadi tinggal book B dan C misalnya. Lalu kita cari aja, kita telusuri, kita bagi area pencariannya jadi 2 gitu. Makanya namanya binary search. Jadi setelah menemukan satu kebablas kan, karena udah kebablas kita tahu bahwa itu pasti sebelumnya ini. Kita cari lagi sebelumnya ini. Kira-kira gitu. Ya, jadi dengan demikian kita cepatkan kalau cari di kamus kan. Bayangkan kalau di kamus itu hurufnya nggak terurut misalnya, atau kita mencarinya dengan cara bodoh, yaitu dicari dari A gitu. Kalau yang dicari kata Z, atau yang dicari kata Y misalnya misalnya yang gitu kan mudah. Yang dicari kata Y nyari dari A, yang mau berapa hari kita nyari itu dari A, B, C, D gitu kan, nggak ketemu gitu. Jadi itulah gunanya binary search gitu. Jadi kalau datanya terurut, kita bisa dengan mudah langsung menemukan titik di mana kata yang dicari. Nah, jadi aktivitas manusia mencari huruf atau mencari kata di kamus itu algoritmanya itu mirip dengan binary search, dan binary search ini kompleksitasnya O log n. Makanya kalau kita lihat lagi, mau berapa ribu kata di kamus nggak masalah. Kita nggak akan harus buka sekian ribu kata atau sekian ribu halaman untuk menemukan kata itu. Cukup mungkin 5-6 kali buka halaman sudah nemu katanya. Jadi itu salah satu ilustrasi algoritma yang kompleksitasnya log n. Tapi kita juga nggak bisa bilang satu juga, karena nggak menjamin kita misalnya dikasih kata yang tadi buka Y langsung ketemu yang itu kan kebetulan sekali, bisa jadi tapi tidak terjamin gitu. Sedangkan di sini kan kita kan mencari batasnya. Jadi batasnya itu log n di sini. Itu ya. Jadi itu ilustrasinya untuk algoritma yang kategorinya masuk ke logaritmik. Lanjut yang ON. ON itu kategorinya linear. Misalnya algoritma pencarian beruntun, seperti yang tadi saya minta mencari nilai n maksimal, itu ON. Di sini soal yang ini yang maksimum itu ON, atau yang desimal itu juga ON kan. Ini ON, maksimum juga ini ON.
Nah, ini algoritma seperti ini kalau diplot di grafik seperti ini. Nah, ini kalau dibandingkan log n atau 1 tadi, itu jauh ya, sudah jauh lebih kompleks, karena seiring dengan pertumbuhannya elemen, ya maka sebanyak itu pula operasi yang dibutuhkan. Makanya jadinya garis lurus seperti ini. Jadi kita mulai ke yang lebih berat, yaitu n log n. Jadi kalau n log n kira-kira grafiknya seperti ini, jadi n yang ini tadi dikali dengan log n. Jadi tumbuhnya lebih besar daripada n. Biasanya ini muncul di persoalan yang algoritmanya caranya adalah membagi persoalan tersebut jadi persoalan yang lebih kecil, menyelesaikan tiap persoalan secara independen, dan menggabungkan solusi dari masing-masing persoalan. Dengan kata lain, algoritma menggunakan teknik bagi dan gabung. Jadi, misalnya kayak tadi, mencari kamus ya kan, kalau cari kamus kan tadi kan, yang log n itu kan, kita ketemu angkanya, kita ketemu katanya sudah kan, selesai kan. Tapi kalau yang n log n ini biasanya, setelah ketemu katanya nanti harus diapakan lagi gitu, harus melakukan sesuatu yang harus membalikan lagi ke yang harus menggabungkan hasil dari tadi, hasil dari iterasi yang tadi. Jadi ini biasanya, misalnya contohnya ada di beberapa algoritma pengurutan juga ada yang n log n seperti ini. Karena pengurutan itu kan yang diharapkan bukan hasil satu angka, tapi kan kita punya data 50 misalnya, ya diurutkan jadi 50 lagi gitu kan. Nah itu biasanya yang paling efektif pun itu masih n log n. Gitu. Sampai sini ada kan dulu? Cukup belum? Kita ke berikutnya yaitu n kuadrat. Ini algoritma kuadratik. Algoritma yang memproses setiap masukan dalam buah kalang bersarang. Dalam dua buah kalang bersarang. Atau bahasa Inggrisnya nested loop. Nested loop ini contohnya seperti yang soal yang tadi ya. Soal yang terakhir yang segitiga. Ini kan dua buah looping bersarang. Jadi ada looping, kemudian di dalamnya ada looping lagi. Setelah kita hitung, ternyata benar kan benar n kuadrat. Nah itu karena itu tadi, karena untuk kategori algoritma yang memiliki looping atau kalang bersarang ini, biasanya masuknya ke algoritma kuadrat. Kalau ada dua nested loop. Ini hanya praktis digunakan untuk perusahaan yang berukuran kecil, karena kalau n-nya dinaikkan dari 2 kali semula, maka waktu pelaksanaan algoritma meningkat menjadi 4 kali semula. Jadi kalau di grafiknya seperti ini kalau lihat efisiensinya sudah sangat jauh ya dari algoritma sebelumnya, yang hanya seperti ini. Jadi nambah n dikit aja langsung gede banget. Jadi bayangkan kalau kita punya misalnya 600 gitu kan, ini mau seberapa tinggi grafiknya ini. Mungkin komputer pun nggak ada yang mampu, satu komputer nggak ada yang mampu untuk melakukan ini. Makanya akhirnya ada istilah dikenal dengan superkomputer, karena ada komputer yang sangat canggih yang mampu melakukan perhitungan sekompleks ini. Yang ketiga selanjutnya adalah ON pangkat 3 atau kubik. Jadi sebagaimana algoritma kuadratik, algoritma kubik memproses setiap masukan dalam 3 buah kalang bersarang. Jadi kalau tadi 2 looping itu n kuadrat, kalau 3 looping ya n pangkat 3, dan begitu seterusnya. Misalnya n pangkat 5, n pangkat 6 itu ya sejalan dengan berapa banyak looping bersarang yang disajikan dalam algoritma tersebut. Bila n naik 2 kali semula, maka waktu pelaksanaannya menjadi 8 kali semula. Jadi ini sejelek-jeleknya n kuadrat, masih lebih jelek lagi n pangkat 3. Ini kita lihat lajunya lebih tinggi lagi. Lalu ada eksponensial 2 pangkat n. Algoritma mencari solusi persoalan secara brute force. Bila n dinaikkan menjadi 2 kali semula, maka waktu pelaksanaan algoritma menjadi meningkat kuadrat kali semula. Jadi ini lebih tinggi lagi. Kalau kita bandingkan dengan n pangkat 3, kelihatan nggak ya? Nah ini, yang ungu. Ada titik di mana yang hitam ini menembus yang ungu kan. Susah hidupnya.
Tapi kira-kira kayak gitu. Atau ini dia lebih gampang kelihatan lain. 2 pangkat N itu kan lebih tinggi daripada N pangkat. Eksponensial ini yang lumayan terkenal mungkin beberapa waktu terakhir ini, kalau kita sering lihat COVID-19 eksponensial. Pasti ada. Jadi banyak orang yang memperkirakan bahwa pertumbuhan penularan virus COVID itu eksponensial, karena kan satu orang menular ke 5 ke bukan 5 ke 5 lagi, tapi 5 ke masing-masing 5, jadi 2 pangkat 5 kan gitu. Ya, nah. Jadi itulah kenapa wabah COVID ini lumayan mengkhawatirkan ya kalau sampai tersebar, karena grafik penularannya yang eksponensial. Yang terakhir faktorial. Ini yang paling kompleks karena yang seperti dilihat, abaikan yang kiri karena kita nggak akan menghitung N kurang dari 0, karena ini N pasti lebih dari 0. Jadi kalau faktorial itu pertumbuhannya sudah sangat tinggi. Bahkan dibandingkan N pangkat 2 pangkat N sekali. Contohnya adalah ini, masalah traveling 100% problem yang kemarin, yang pekan lalu kita coba latihan dengannya untuk kurir Ninja Express. Itu kalau jumlah paketnya ditambah 1 aja, terus kita menyelesaikan dengan cara brute force, nggak ada algoritma yang lebih canggih, ya waktu yang dibutuhkan jadi lebih lama daripada capek nungguin komputer yang mikir, langsung berangkat aja, nggak apa, nggak efisien, yang penting selesai kerjaan gitu. Kayak gitu. Ya, dari saya itu. Kalau ingin tahu lebih lanjut mengenai bagaimana trik-trik menghitung Big O, ini ada link yang bisa dikunjungi, zainf.dev/fb. Ini kursus singkat dari seseorang yang memang direkomendasikan oleh Facebook kalau kita mau belajar Big O. Gitu. Jadi di sini dijelaskan beberapa cara sederhananya. Kalau ada looping pasti OR, kalau ada ini interrupt constants, kalau ada apa lagi nested dengan array maka apa gitu. Next operation. Ya. Nah ini ada time complexity, space complexity, nanti bisa dibaca-baca sendiri kalau penasaran. Tapi intinya bahkan orang mau join Facebook pun juga perlu belajar ini dulu gitu, biar mereka paham. Jadi kalau sampai sekarang masih belum bisa memahami dengan baik, nggak masalah, nggak perlu berkecil hati, karena memang ini kompleks. Ini konsep yang nggak sederhana. Saya sendiri pun juga butuh waktu untuk memahaminya, apalagi dengan tambahan notasi Big Theta dan Big Omega. Tapi intinya harapannya dari kuliah ini kita semua bisa sama-sama belajar memahami bahwa ada cara menghitung kompleksitas algoritma. Kenapa perlu dihitung? Karena setiap algoritma memiliki kompleksitas yang berbeda dan kita harus bisa memilih algoritma yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Itu dari saya. Masih seperti kemarin, kalau ingin berdiskusi lagi dengan saya lebih lanjut, ada yang mau ditanyakan terkait materi ini, materi sebelumnya, bisa bergabung ke Discord saya, zainf.dev/4inch, dan kita bahas bersama di sana. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Betty. Terima kasih Pak Zain. Terima kasih Pak Zain. Ya, monggo Pak Denny. Ada yang mau disampaikan dulu? Betty mau langsung. Oh, saya thank. Ya, alhamdulillah. Walaupun ya memang materinya berat, seperti yang Pak Zain sampaikan ya, tapi nggak perlu berkecil hati. Sedikit dengan banyak latihan nanti pasti bisa. Dan yang tadi adalah gambaran ketika kita mau masuk ke perusahaan seperti yang Pak Zain sampaikan ya. Jadi mulai dari sekarang sudah bisa untuk dipersiapkan. Sekarang sudah 10.53, masih ada sisa 8 menit.
saya menyampaikan dulu terkait teknis yang tadi sudah mendapatkan giveaway ya. Nanti dicek kembali di grup nomor handphone yang sudah direkap oleh Pak Denny sudah benar atau belum. Nah, kemudian nanti akan dikirimkan dalam bentuk GoPay atau OVO ya. Nanti bisa disampaikan di grup mau yang GoPay atau mau yang OVO, seperti itu. Insya Allah nominalnya 50.000. Lumayan kan ya? Nanti di sesi-sesi yang berikutnya ketika ada studi kasus, kita upayakan untuk bisa aktif ya. Maya silakan nanti bisa bergantian, jadi tidak novel, tidak di Novaldi terus ya. Masih ada teman-teman yang lain, saya yakin yang lainnya juga mampu. Di sini semuanya bisa, tidak ada yang tidak bisa. Sebelum diakhiri ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu dari teman-teman mahasiswa? Mungkin Bu, saya ingin bertanya itu NIM sama nama-nama dulu. Oh, Diki. Yeah. Iya, Bu, itu untuk reviewnya memang harus minimal 200 kata, Bu? Iya, betul. Memang dibatasi 200 kata. Oh, dibatasi. Itu minimal atau maksimal, Bu? Reviewnya. Minimal. Kembali. Piwon Pak Denny? Minimal, Bu. Oh, minimal ya, minimal 200 kata ya. Kalau kurang dari itu berarti enggak nyimak gitu. Kalau maksimal 200 kata nanti cuma ada yang nulis 5 kata. Ini hampir hari. Minimalnya 200. Siap. Baik Bu, terima kasih. Nanti kalau ada yang kurang jelas kan bisa lihat lagi rekamannya ya. Ada. Segera atau kami ya proses. Kalau mau tanya ke saya langsung juga bisa lewat Discord tadi. Jadi kita bisa kasih di sana. Kalau misalnya ada slide tertentu yang belum jelas maksudnya apa, bisa ditanyakan ulang. Nanti saya mungkin coba cari penjelasan atau referensi lain yang bisa membantu memahami materi yang saya maksud. Ya, terima kasih Pak Zain. Terima kasih Pak Zain. Ini untuk yang pertemuan ketiga, kemudian nanti pertemuan keempat, 5 dan seterusnya melalui e-learning ya silakan dipantau sesuai dengan kontrak kuliah. Kemudian nanti kita akan bertemu lagi dengan Pak Zain bersama-sama di akhir semester. Nanti akan diinfokan kembali. Begitu. Masih ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Pak Muni, dari Pak Muni, selaku pengampu. Gitu. Jadi, saya pikir luar biasa sudah ini dari Pak Zain, mulai dari pertemuan yang pertama. Mudah-mudahan ini memberi semangat pada kita, ya selain materi dan semangat, ada gambaran bagaimana di masyarakat nanti ya setelah kita lulus. Saya pikir untuk selanjutnya sesuai dengan yang disampaikan Bu Betty. E-learning ya, tapi mungkin juga nanti ada pakai Zoom juga barangkali ya, tergantung dari kuota yang diberikan oleh PS ini, karena kemarin ada yang cuma 100, ada yang cuma 500, ada yang bisa 300 gitu ya. Oke, terima kasih Pak Zain. Terus Pak. Harus lewat sini Pak ya, tidak harus lewat sini. Barangkali kan tadi sudah ada nomor WA-nya, ada grup, monggo mahasiswa juga bisa memanfaatkan. Itu Bu Betty, teman-teman. Semangat yang lain. Oke. Teman-teman Pak Muni. Alhamdulillah sudah selesai untuk kuliah hari ini. Sudah saya foto juga. Tapi kita perlu satu lagi pakai SIP ya, punyanya Police. Silakan dinyalakan videonya. Dimohon untuk bertahan karena ada beberapa kali screen ya di sini. Oke. 1, 2, 3 saya mulai.